Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Esman Hamonangan Simorangkir. Saya merupakan mahasiswa dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengelolaan lahan pasang surut. Yuk kita simak videonya. Video ini merupakan salah satu tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Jamilah SPMP. Pendahuluan. Menurut Wijaja Adi et al., pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk pertanian masih akan menghadapi berbagai masalah. Di antaranya adalah kondisi luapan dan genangan air yang sangat variatif dari satu wilayah ke wilayah lain, jenis tanah yang sangat beragam dengan tingkat kesuburan yang rendah dan variatif, kemasaman tanah dan potensi racun pirit yang tinggi yang dapat mematikan tanaman, ketebalan dan tingkat kematangan gambut yang berbeda, serta kondisi petani yang masih lemah baik dari segi keterampilan maupun permodalan. Melihat karakter lahan dan kondisi sosial tersebut, maka pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk pertanian memerlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam perencanaan dan kesungguhan pelaksanaan pengembangannya. Pengertian lahan pasang surut. Lahan rawa adalah lahan yang tergenang secara terus-menerus akibat drainase buruk. Lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa lebak dan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tanah-tanah pada lahan rawa pasang surut merupakan tanah yang jenuh air atau tergenang dangkal sepanjang tahun atau dalam waktu yang lama, beberapa bulan dalam setahun. Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surutnya air laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah. Tipologi lahan pasang surut. 1. Lahan potensial. Lahan potensial adalah lahan yang paling kecil kendalanya dengan ciri lapisan pirit 2%, berada pada kedalaman lebih dari 30 cm. Tekstur tanahnya liat, kandungan N dan P tersedia rendah, kandungan pasir kurang dari 5%, kandungan debu 20%, dan derajat kemasaman 3,5 hingga 5,5. 2. Lahan sulfat masam. Lahan sulfat masam adalah lahan yang lapisan piritnya berada pada kedalaman kurang dari 30 cm. Berdasarkan tingkat oksidasinya, lahan sulfat masam ini dibagi lagi lahan sulfat masam potensial yaitu lahan sulfat masam yang belum mengalami oksidasi dan lahan sulfat masam aktual yaitu lahan sulfat masam yang telah mengalami oksidasi. 3. Lahan gambut. Lahan gambut adalah lahan yang mempunyai lapisan gambut. Berdasarkan ketebalan gambutnya, lahan ini dibagi ke dalam 4 subtipologi yaitu lahan bergambut, gambut dangkal, gambut dalam, dan gambut sangat dalam. Umumnya lahan gambut kekurangan beberapa unsur hara mikro yang ketersediaannya sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 4. Lahan salin. Lahan salin adalah lahan pasang surut yang mendapat intrusi air laut. Kandungan Na di dalam larutan tanah 8-15%. Lahan salin adalah lahan pasang surut yang mendapat pengaruh atau intrusi air garam dengan kandungan Na dalam larutan tanah sebesar lebih dari 8% selama lebih dari 3 bulan dalam setahun. Sedangkan lahannya dapat berubah lahan potensial, sulfat masam, dan gambut. Zona 1. Wilayah rawa pasang surut air asin atau payau. Wilayah rawa pasang surut air asin atau payau merupakan bagian dari wilayah rawa pasang surut terdepan yang berhubungan langsung dengan air laut lepas. Biasanya, wilayah rawa ini menempati bagian terdepan dari pinggiran pulau-pulau delta serta bagian tepi estuari yang dipengaruhi langsung oleh pasang surut air laut atau salin. Yang kedua, zona wilayah rawa pasang surut air tawar. Lokasi zona 2 masih terdapat pada wilayah daerah aliran bagian bawah, tetapi lebih ke arah hulu, di mana pengaruh langsung air laut sudah tidak ada lagi, tetapi energi pasang surut masih terasa berupa naik dan turunnya air tawar, sungai mengikuti siklus gerakan air pasang surut. Berdasarkan pertimbangan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan rawa adalah A. Kedalaman lapisan mengandung pirit atau bahan sulfidik dan kondisinya masih tereduksi atau sudah mengalami proses oksidasi. B. Ketebalan dan tingkat dekomposisi gambut serta kandungan hara gambut. C. Pengaruh luapan pasang dari air salin atau payau. D. Lama dan kedalaman genangan air banjir. E. Keadaan lapisan tanah bawah atau substratum. Tipe luapan air pasang surut. Tipe luapan A, bila lahan selalu terluapi air baik pada waktu pasang besar maupun pasang kecil, dan lahan bertipe luapan A selalu terluapi air pasang baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Tipe luapan B, bila lahannya hanya terluapi oleh air pasang besar. Lahan bertipe luapan B hanya terluapi air pasang pada musim hujan saja. Tipe luapan C, tidak terluapi air pasang tetapi kedalaman muka air tanahnya kurang dari 50 cm. Tipe luapan D, bila lahannya tidak terluapi oleh air pasang baik pasang besar maupun pasang kecil, tetapi permukaan air tanahnya berada pada kedalaman lebih dari 30 cm dari permukaan tanah.
Tata air. Pengelolaan tata air makro dan mikro merupakan faktor penentu keberhasilan pengelolaan lahan pasang surut. Pengoperasian dan perawatan tata air makro meliputi jaringan saluran primer, sekunder, dan tersier serta pintu air. Selama ini menjadi tanggung jawab Dinas PU, sedangkan tata air mikro, jaringan saluran kuarter, saluran keliling, dan cacing menjadi tanggung jawab petani. Pengelolaan lahan. Penyiapan lahan dengan pengolahan tanah di lahan pasang surut diperlukan selain untuk memperbaiki kondisi lahan menjadi lebih seragam dan rata dengan adanya penggemuran dan pelemburan, juga untuk mempercepat proses pencucian bahan beracun dan pencampuran bahan ameliorasi maupun pupuk dengan tanah. Pengendalian hama terpadu. Penyebab utama tingginya intensitas serangan hama dan penyakit adalah 1. Kedekatan lokasi lahan pasang surut dengan hutan terutama lahan yang baru dibuka. 2. Sempitnya areal pertanaman varietas unggul sehingga serangan hama dan penyakit terkonsentrasi. Pada dasarnya, pengendalian dilakukan mengacu pada strategi pengelolaan hama terpadu, yaitu melalui penggunaan varietas tahan dan musuh alami, teknik budidaya yang baik, dan sanitasi lingkungan. Penggunaan pestisida kimiawi dilakukan sebagai tindakan terakhir. Kekurangan tanah pasang surut. Adanya perluasan wilayah pasang surut yang disebabkan karena pendangkalan di tepian rawa, sehingga wilayah rawa menyempit. Hal ini dapat dipercepat dengan kebiasaan membuang limbah sisa panen ke dalam rawa. Peningkatan kadar keasaman lahan karena pelapukan bahan organik dan pelarutan zat tertentu, serta pencucian zat kimia dan penyemprotan pestisida, herbisida, dan zat pengatur tumbuh yang dipergunakan oleh petani. Jika residu atau senyawa yang ikut terlarut dalam air irigasi dan masuk dalam lingkungan perairan rawa, akan mempengaruhi kualitas air rawa dan kehidupan di dalamnya termasuk populasi ikan. Penggarapan lahan pasang surut menjadikan lahan subur bagi berbagai jenis tumbuhan liar selain tanaman budidaya. Jika lahan tersebut kemudian dibiarkan menjadi biru, dengan cepat akan tumbuh berbagai jenis tumbuhan liar. Hadirnya spesies tumbuhan terjadi secara bergantian melalui proses adaptasi dan suksesi, dapat merubah lahan secara perlahan. Pengolahan lahan pada dasarnya menyebabkan partikel tanah lepas sehingga rawan terhadap erosi. Bila hal ini terjadi, erosi tersebut akan mempercepat proses penambahan sedimen ke dasar perairan rawa, menurut Mangari 2008. Adapun video kali ini berdasarkan sumber literasi sebagai berikut. Sekian video dari saya mengenai cara pengelolaan lahan pasang surut. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi pihak yang membutuhkan. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah! I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a